Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita baik hari ini maupun hari-hari berikutnya. Dan saudara, pernahkah kita menghitung berapa banyak keputusan yang kita ambil dalam satu hari saja? 1, 5, 10, puluhan, atau bahkan ratusan keputusan. Dari sejak kita melekkan mata kita di pagi hari, disitulah kita sudah membuat keputusan. Apakah saya akan tidur lagi atau saya akan segera beranjak bangun dan melakukan aktivitas saya. Ketika kita memutuskan untuk beranjak dari tempat tidur kita juga akan mengambil keputusan. Apakah saya akan mandi dulu, lalu memasak dan melakukan kegiatan selanjutnya, atau saya akan melakukan banyak hal dulu dan baru setelah semuanya selesai saya akan mandi, lalu berangkat kerja dan seterusnya. Sampai nanti keputusan terakhir adalah jam berapa saya akan tidur malam. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal rutin yang membutuhkan keputusan kita. Mungkin kita akan lebih mudah untuk mengambil keputusan dalam hal-hal tersebut karena kita sudah sangat biasa. Tapi bagaimana jikalau kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit? Maka kita harus berpikir lebih keras lagi untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, bayangkan saudara, kalau dalam satu hari saja kita diperhadapkan pada banyak pilihan, pada banyak situasi yang sulit, dan kita harus segera mengambil keputusan. Karena hidup tidak bisa berhenti. Kita tidak bisa memilih untuk, terserahlah, tidak perlu mengambil keputusan dan what will be. Gak mungkin saudara. Kita mesti segera menentukan pilihan apa yang harus kita putuskan saat ini. Nah, semakin rumit maka akan semakin menguras energi kita. Maka tidak heran banyak orang kemudian frustasi, begitu sedih, pusing, sakit yang bermacam-macam, dan nyaris putus asa karena tidak tahu lagi keputusan apa yang harus diambilnya. Bagaimana menghadapi pemimpin perusahaan yang marah dan hendak memecat kita. Bagaimana kita memutuskan untuk berbelanja di pasar sementara harga-harga terus melambung tinggi dan penghasilan kita tidak ikut melambung. Bagaimana kita harus menentukan ini dan itu untuk mencukupi kebutuhan seluruh keluarga kita dan berbagai macam persoalan lainnya. Oleh karena itu, saudara, sebetulnya kita membutuhkan pihak lain yang bisa menolong kita untuk mengambil keputusan-keputusan itu secara tepat. Baik tepat waktu, tepat caranya, dan tepat sasaran. Sehingga kita tidak berlama-lama dalam situasi yang rumit ini dan menjebak kita untuk semakin frustasi. Nah, saudara, pemazmur menolong kita untuk menemukan pihak yang tepat yang bisa menuntun langkah kita dalam mengambil keputusan. Mazmur 23 ayat 1-3 mengatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhanlah Sang Gembala yang agung yang bisa memberikan kita tuntunan. Sekalipun kita menghadapi masalah yang pelik, sekalipun kita nyaris tidak berdaya, tidak tahu lagi apa yang mesti kita putuskan. Entah karena begitu banyak ragamnya pilihan-pilihan tersebut, atau malah sama sekali tidak ada pilihan. Tuhan akan menuntun kita, memberi hikmat kepada kita, memberikan wawasan kepada kita, dan memberikan keteguhan hati kepada kita. Untuk kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Bahkan kalaupun keputusan itu keliru, Tuhan bisa memperbaikinya, supaya kita tetap berada di jalan yang benar. Dan bukankah ini yang memberikan kelegaan kepada kita ketika kita tahu bahwa saya berada di jalan yang benar. Bahwa kita mengambil keputusan yang terbaik untuk persoalan-persoalan yang sedang kita alami. Oleh karena itu saudara, tetaplah bersandar kepada Tuhan Sang Gembala Agung yang baik. Tetaplah berjalan bersama dengannya. Walaupun seolah terasa begitu lambat. Walaupun pilihannya mungkin tidak sekeren orang-orang lain yang mengikuti jalan dunia ini. Tapi tetaplah berjalan bersama Dia. Karena hanya Dia bisa menuntun kita di jalan yang benar. Mungkin bukan di jalan yang keren. Mungkin bukan di jalan pada kebanyakan umumnya. Tetapi jalan itu adalah jalan yang benar. Dan itulah yang akan memimpin kita untuk terus melangkah hari demi hari. Dengan kelegaan hati, dengan ketenangan penuh, dengan rasa damai, kemantapan.
tetapi juga keberhasilan demi keberhasilan. Kiranya Tuhan yang akan membimbing kita semuanya dalam menyelesaikan segala persoalan hidup, kita berhikmat dan kita mengerti keputusan apa yang harus kita ambil. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami, oleh karena itu kami enggan untuk berjalan sendiri. Terus pimpin langkah-langkah kami, supaya kami tidak menjadi pribadi yang tersesat dan terlambat. Melainkan kami dapat mengambil keputusan secara tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan hasil yang tepat pula. Sehingga kami hidup dalam kelegaan, penuh dengan damai sejahtera, dan kami bisa mengerjakan hal-hal yang baik bagi diri, bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Tetaplah berjalan bersama dengan kami ya Bapa, topanglah kami untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah Engkau, Sang Gembala yang agung yang selalu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.